Betul Syarti. Sholat Isya berjamaah diimami oleh Al-Hafiz Haji Martomo Walai SQMA dengan muazzin Al-Ustaz Qadaris Ali Rashid SQ. Peringatan Nuzulul Al-Quran, Tilawatil Quran, Al-Ustaz Haji Muhammad Z.A. M.A. Qori legendaris, juara nasional dan internasional, akan membacakan surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186, surat Al-Furqan ayat 1 sampai dengan 2, surat Al-Hasr ayat 21, dan surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 6. Sambutan Ketua IJMI Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, sekaligus penyerahan Al-Quran secara simbolis. Salat Tarawih Imam pertama Haji Martomo Walai SQMA, pemandu pertama Ilham Mahmudin SPD, imam kedua Haji Muhammad Ansaruddin Ibrahim MA. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami membacakan rangkaian kegiatan malam peringatan Nuzulul Quran di Masjid Istiqlal sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalih ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah.
ada 192 juta jiwa manusia di dunia ini dimungkinkan yang terancam krisis pangan. Jadi perubahan-perubahan ini menjadi keniscayaan. Dan bahkan kalau kita lihat ulah kita sendiri, pangan kita ini ada istilah food loss and food waste. Jadi sepertiga pangan dunia itu tergolong food waste dan food loss. Food waste karena apa? Karena kita ini sering menyia-nyiakan makanan. Kita banyak makan yang terbuang. Padahal Allah mengingatkan wakulu wasuru walau makanlah dari jumlah tapi jangan berlebihan. Saya kira perubahan-perubahan itulah yang membuat kita harus berpegang pada Al-Quran bahwa kita dituntut untuk bisa menyelesaikan, bisa melakukan perubahan-perubahan di dunia ini karena kita menjadi khalifatul ardh. Salah satu instrumen dalam menjaga kita menjadi khalifatul ardh adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi apa hubungannya Al-Quran? Ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran memang menyajikan fakta-fakta tentang intek, fakta-fakta tentang kejadian, fakta-fakta tentang fenomena alam. Tapi pada saat yang sama, Al-Quran juga memberikan kerangka etik bagi kita. Kerangka etik agar kita terus saja dengan inovasi-inovasi dan intek-intek unggul untuk bisa membawa perubahan yang lebih baik.
Allah jelas dalam surat Al-Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Jadi ulil albab adalah sosok yang memahami fenomena-fenomena alam. Akan tetapi dalam surat Yusuf ayat 111 dijelaskan lakukan laku presiden itu untuk ulil albab. Jadi ulil albab itu ditegaskan untuk melihat fenomena alam sekaligus fenomena sosial. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi ulil albab. Seorang ulil albab adalah seorang yang belajar, seorang yang berulang. Bahkan hari ini kita menyaksikan bahwa kompetisi di antara bangsa-bangsa dunia sangat tergantung bukan pada kompetisi penguasaan pengetahuan, sekarang pada kecepatan belajar. Learning agility menjadi keniscayaan. Kecepatan belajar, kecepatan kita ini berkreasi, kreativiti, dan juga berimajinasi. Dan karena itu Al-Quran untuk kita terus untuk ilmu. Bahkan Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang para ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah memberikan orang beriman di antara kamu dan orang yang beriman pengetahuan dan belajar. Saya ketika masih kecil, masih SD, masih ingat syair yang biasanya guru saya. Ilmu ma'i, aina maruhtu tadba'uni, sodri bi'ahu lahu nabat nasuduni. Jadi ilmu bersamamu. Aina maruhtu tadba'uni, kemanapun saya pergi selalu itu. Sodri bi'ahu lahu nabat nasuduni. Sodri, dada di tempatnya, bukan di perut. Artinya ilmu itu adalah kombinasi antara akal dan hati. Disinilah kebajikan, fondasi spiritualitas. Jadi kita dalam menjalankan fungsi inovasi dan teknologi jadi sangat penting. Sehingga dalam surat Al-Imran ayat 121, siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyam wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang tadi berpikir dan juga berpikir kepada Allah. Jadi kombinasi pikir dan zikir ini menjadi desain buat kita. Oleh karena itu sebagai bangsa besar, bangsa Indonesia tentu spirit ulul albab ini spirit yang harus kita dorong sebagai seorang bangsa. Namun hari ini yang kita perlukan sekali lagi, satu, learning agility, kecepatan belajar. Dua, orientasi pada future practice, bukan semata-mata pada best practice. Karena selama ini kita fokus pada best practice, maka menjadikan kita menjadi follower. Tapi kalau kita fokus pada future practice, kita akan menjadi leader. Ini sejalan dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna, salah satu sifat Allah adalah Al-Khabir dan juga Al-Badi. Dua-duanya artinya sama. Saya kira nanti Ustaz bisa mengelaborasi lebih jauh. Artinya sama, kan tadi beberapa tafsir kita lihat ada sisi perbedaan. Al-Khabir adalah menciptakan sesuatu sebenarnya, Al-Badi menciptakan sesuatu yang berbeda. Jadi sifat Al-Badi adalah itu bisa kita turunkan menjadi diri kita sebagai inovator, menjadi inventor, menjadi orang-orang yang terus memimpin perubahan dengan gagasan-gagasan, dengan inovasi-inovasi, dengan teknologi-teknologi yang maju. Karena itulah bagian dari kita mengucapkan syukur adalah dengan cara memberikan inovasi-inovasi untuk merespon perubahan. Dan itu adalah merupakan bukti bahwa kita adalah alladzina amanu sholihan. Kita adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi menciptakan inovasi itu adalah amal soleh yang luar biasa. Bahkan ini barangkali kategorinya adalah kategori yang ahsan amal. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha dan wa huwa ahsan amal. Jadi Islam mengajarkan kualitas kerja. Islam tidak hanya mengajarkan kerja, tapi mengajarkan kualitas kerja. Dengan kualitas kerja yang baik, dengan alokasi waktu yang lebih baik, dengan orientasi pada perubahan untuk menjadi learner, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin perubahan, dan itu sejalan dengan apa yang dijanjikan Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah sesuatu kaum kecuali kaum itu berubah sendiri. Kita harus mampu melakukan perubahan. Kita harus menjadi pemimpin perubahan, bukan penonton perubahan, apalagi penentang perubahan. Moga-moga kita pada Quran kita semakin menjadikan Quran sebagai inspirasi bagi kita dalam menjalankan khalifah di muka bumi, dan ini kita sebagai wujud syukur kita. Sebelum saya akhiri, saya akan ada satu ayat di surat Ibrahim ayat 7. La isyarakum la ajjanakum wa la ikhafatu ila adzabin syadid. Ayat ini turun pada saat Nabi Musa baru
selamat dari cara Fir'aun. Fir'aun mengejar luar biasa. Kemudian Allah selamatkan Fir'aun dengan umatnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah Nabi Musa dan umatnya selamat, umat Nabi Musa mengeluh, serba kurang, serba kekeringan, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Padahal Allah sudah memberikan nikmat kemerdekaan. Oleh karena itu, dari satu generasi dan kewalahan itu adalah ayat yang turun yang mengingatkan kepada kita semua bahwa bersyukurlah kepada Allah, maka tidak akan tambah nikmat. Dalam artian kita harus mensyukuri nikmat akal, nikmat kehidupan, nikmat iman dengan hadirnya inovasi-inovasi, gagasan-gagasan, teknologi-teknologi agar bisa kita dapatkan nikmat tambah lagi. Pokoknya syukur, namanya syukur nafsi. Pada siapa bersyukur sebenarnya bersyukur diri sendiri. Oleh karena itu, IJMI berusaha terus menyajikan inspirasi-inspirasi bagaimana bahwa Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai kemajuan dan nilai kemajuan bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran dan juga mengkaji Al-Quran, mengeksplorasi banyak nilai-nilai kemajuan yang bisa kita hadirkan dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tergolong khairun nas, khairul ummah, yaitu khairun nas dan ma'ulinas. Supaya bisa bermanfaat orang lain, maka kita harus menebar manfaat untuk berubah lebih baik di Indonesia ini sehingga tercipta banyak berlipat berlipat. Terima kasih Ustaz Hamzah yang hadir. Beri kesempatan bagi untuk berkolaborasi dalam keseluruhan. Semoga kita semua mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita terbuka mendengarkan tadi ya sambutan Pak Rektor IPB yang juga sekaligus Ketua Umum IJMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahul Burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum IJMI Profesor Arif bersama seluruh para pimpinan IJMI juga hadir pada kesempatan ini. Rekan-rekan para pengurus Masjid Istiqlal, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan tadi Prof. Arif itu sangat penting ya. Kalau seorang rektor IPB banyak mengutip ayat tanda-tanda kemajuan umat. Kalau imam-imam Masjid Istiqlal mengucapkan banyak ayat biasa, tapi kalau seorang guru besar itu pertanian ya, banyak mengutip ayat itu besar tanda kemajuan umat. Bapak Ibu sekalian, beberapa ini ada sesuatu yang sangat mengagetkan. Ada sebuah reporting dari Amerika bahwa tidak ada kitab suci yang paling aktif sekarang ini keluar masuk di laboratorium nilai penelitian ilmiah selain Al-Quran. Keluar masuk majalah perempuan juga mencatat bahwa tidak ada atau belum ada yang bisa menandingi oplah penjualan Al-Quran di Amerika. Baik yang mencintai maupun yang membenci sama-sama membeli Al-Quran. Jadi di Eropa juga fenomenanya sama. Al-Quran itu semakin canggih teknologi, semakin terungkap rahasia.
Bahkan kita kenal ada seorang Profesor Gary Willis. Profesor Gary Willis ini penasehat atau staf khususnya mantan Presiden Amerika Donald Trump. Dia yang pernah memberikan atau membisik Presiden, udahlah umat Islam itu di Amerika kembalikan ke negerinya, tidak perlu merepotkan Amerika. Itu sangat bombastis dan sangat dicela oleh para pemikir-pemikir merdeka di Amerika pada waktu itu. Udah orang-orang Arab kembalikan ke negerinya, karena waktu itu memang kan masih ada gejolak-gejolak yang teroris dan segala macam. Daripada Amerika direpotkan, kembalikan aja umat Islam ke negeri asalnya. Tapi gak ada yang kembali. Bahkan fenomena terbalik yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak? Dia cuti di White House selama beberapa bulan, menghilang setelah memberikan pernyataan. Setelah itu dia undang para rektor di perguruan tinggi terkenal di Amerika ke atau itu berkantor di White House. Lalu dia tanya kepada para rektor, siapa di antara kalian yang pernah membaca tuntas Al-Quran dari A sampai Z? Ternyata rektor itu tidak ada yang pernah membaca dari awal sampai Z, hanya membaca Quran secara sporadis, sedikit-sedikit, ya, secara tematis saja dia baca. Lalu dia menjelaskan, saya yang pernah menghilang selama beberapa bulan. Kemana perginya? Itu mendalami Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Maka dia jelaskan di depan para rektor, ya, saya yang pernah membaca Al-Quran dari awal sampai saya sisir sampai ayat terakhir. Lahirlah buku yang sangat fenomenal di Amerika, What the Quran Mean. Ya, itu the bestseller edisi New York Times. New York Times itu kan tidak gampang membestsellerkan semua buku. Benar-benar sangat fenomenal buku ini, Bapak. Dulu begitu bencinya, begitu tidak senangnya terhadap Islam, sampai minta supaya orang-orang Islam di Amerika kembalikan ke negara asalnya. Tapi setelah membaca Quran lengkap, Bapak Ibu sekalian, lahirlah buku itu menarik. Nanti Bapak Ibu kalau mau membaca lengkap, ya, saya ada kopinya beberapa. Itu subhanallah. Kesimpulannya bahwa Islam itu pantas kuat. Kekuatan Islam itu terletak pada kitab sucinya, katanya. Quran ini dahsyat. Tidak seperti apa yang diperkenalkan oleh para teroris, oleh para garis keras. Saya membaca Quran dari awal sampai terakhir, dan kesimpulan saya pantas umat Islam itu kuat. Dan mereka merekomendasikan supaya agama-agama lain juga ikut membaca Al-Quran. Jangan mencela Al-Quran hanya karena mendengarkan orang-orang yang garis keras. Luar biasa. Buku ini sudah sampai dicetak berkali-kali. Tadinya anti Islam, sekarang ini mulai mendalami buku. Persis sama juga di Belanda yang pernah membakar Quran, sekarang jadi mu'alaf, Bapak. Tidak ada buku yang paling cepat penjualannya sekarang ini adalah kecuali Al-Quran. Ya, bahkan dibandingkan sebuah novel yang pernah fenomenal itu di Da Vinci Code yang terjual 2 juta eksemplar dalam launching pertamanya, tapi itu belum bisa mendekati oplang penjualan Al-Quran. Apa yang menarik dari Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Quran itu mampu memberikan pelayanan informasi yang sangat cerdas terhadap masyarakat primitif tempat turunnya Al-Quran. Tapi juga Al-Quran mampu berkomunikasi aktif dengan masyarakat canggih seperti kita sekarang ini, seperti di Amerika.
Gak ada kitab suci yang mampu berinteraksi dengan pemeluk berbagai lapisan masyarakat selain Al-Quran. Satu lagi yang paling penting dari ayat saya bacakan, yang fenomenal juga ini, bukunya sudah lama Bapak Ibu. Ya, Profesor Rasad Khalifah. Tadi Pak Rektor membaca beberapa ayat, tapi saya ingin memaknai lain ya, bahwa apa hikmah Iqra pertama yang diturunkan oleh Al-Quran. Iqra itu baru Bismillah. Iqra itu lambang ilmu pengetahuan. Seakan kata dengan istiqra, telitilah. Dan pendekatannya itu kan induktif. Bismillah itu pendekatannya deduktif. Jadi pendekatan yang paling proporsional sebetulnya adalah kita mendahulukan pendekatan induktif baru pendekatan deduktif. Selama ini umat Islam itu pendekatannya deduktif baru deduktif. Bahkan kadang-kadang melecehkan atau tidak menggunakan itu. Masjid Istiqlal ini kita merubah metodologi pembacaan Quran dari metode deduktif menjadi metode induktif. Implementasinya saya kira tidak cukup kami jelaskan pada waktu yang singkat ini, tapi lihatlah 42 program Masjid Istiqlal sekarang ini. Kita akan mencoba membalik metodologi pembacaan Al-Quran dari metode deduktif kualitatif berangkat dari induktif kuantitatif. Jadi di sini kita ada lembaga survei, paling tidak kita mengumpulkan hasil survei. Kita bekerjasama dengan Biro Statistik. Angka-angka statistik real inilah yang harus kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Bukan Al-Quran yang kita gunakan untuk membaca keadaan. Sebab Iqra dulu baru Bismillah, bukan Bismillah kemudian Iqra. Dan ternyata sangat efektif. Begitu dunia Islam menggunakan pendekatan itu, yang masuk Islam itu bukan orang-orang awam, tapi profesor-profesor. Profesor Ajaban, profesor linguistik di Paris tempat dulu Sorbonne University. Ya. Kalau Al-Quran itu disusun 15 baris per halaman, Bapak Ibu, tersusunlah sebuah kata-kata, banyak kata-kata yang sangat ajaib. Misalnya kalau di sudut kanannya itu ada huruf Allah, sudut kirinya juga ada huruf Allah. Di tengah-tengahnya ada malaikat, malaikat juga di tengah-tengah sebelah kiri. Ada huruf Mi, di sebelah bawah, misalnya tengah, di sebelah bawah kiri juga ada Mi. Kalau Qurannya ditutup bersentuhan secara simetris, beberapa kata-kata seperti itu. Lalu beliau menyimpulkan mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Gak bakalan mungkin manusia seperti manapun yang bisa menciptakan Al-Quran yang sedemikian simetris. Setiap halamannya bersimetris, kata-kata secara bersentuhan. Nah, ada lagi seorang peneliti ahli tafsir. Semua atau hampir semua kata-kata yang berlawanan di dalam Al-Quran itu jumlahnya pun juga sama penyebutannya. Malaikat dengan syaitan sama-sama jumlah penyebutannya. Asyita wasif, panas dan dingin juga sama-sama. Syukur lawannya musibah, sama-sama penyebutannya. Ya. Al-Haya atau hidup dan mati, pengungkapan penyebutannya dalam Al-Quran itu persis jumlahnya sama-sama. Lebih menarik lagi, Profesor Rasad Khalifah. Dia seorang keturunan Mesir, tapi sarjana komputer. Inilah yang paling memperkenalkan Quran berdasarkan pendekatan angka 19. Ada sebuah ayat dalam surah Al-Mudaththir, Bapak Ibu sekalian, wa 'alaiha 19, dan di atasnya ada angka 19. Menurut para sarjana matematik, angka pembagi yang paling berat itu kombinasi angka paling tinggi 9 dan angka paling bawah adalah 1. Justru Quran itu menggunakan rumus 19, wa 'alaiha 19. Sekian lama kitab tafsir yang bertabaran itu hanya mengatakan apa 19 malaikat, 19 petala langit. Tapi Rasad Khalifah menjadikan starting point ayat itu, angka 19 itu sebagai rumus matematik. Mulai dia menganalisis. Kami juga punya beberapa kopinya Bapak Ibu, ini untuk perpustakaan. Ya. Jadi 5 ayat yang turun pertama yang pada kesimpulan kelamnya salam talakal insan min alam iqra'u dalam belajar dalam Allah insan malamnya hitung jumlah huruf dekatannya
kosakatanya itu 19. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq 19. Periksa dari bawah. Ini temuan saya sendiri, ini saya tidak melihat dari Rasul Khalifah. Kebetulan saya cek dari Pulau Sulapinas, Pulau Sulapipalak. Anak tangga ke-19 berjumpa surah Al-Alaq Iqra berarti. Dari atas lagi, Amma yatasaalun abasan turun anak tangga ke-19 berjumpa lagi dengan Iqra berarti. Jumlah kosakata yang digunakan surah Al-Alaq 19 ayat itu bisa dibagi 19. Jumlah surah dalam Al-Quran 114 bisa dibagi 19 sama dengan 6. Jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran itu 114. Agak lucu, ironis. Ada salah satu surah tidak ada basmalahnya kan Bapak Ibu. Surah apa itu? At-Taubah. Tapi ada juga salah satu surah dalam Quran double basmalahnya. Satu di pendahuluannya, satu di batang tubuhnya. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah dalam Al-Quran 115 gak mungkin bisa dibagi 19. Jumlah kata ismu dalam Quran dalam batang tubuh itu persis jumlahnya 19. Jumlah huruf Allah 2300 sekian di dalam buku saya juga ada. Itu bisa dibagi 19. Jumlah Ar-Rahman itu 57 kali dibagi 19 sama dengan 3. Jumlah pengungkapan Ar-Rahim 114 kali kalau itu dibagi 19 sama dengan 6. Jadi kalau kita mencopot basmalah surah Al-Fatihah, rusak total, rumus angka-angka Al-Quran itu. Maka cetakan Quran segala itu juga menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertamanya. Memang ada dua Imam Malik tidak dibaca keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim tetap dibaca tapi dalam hati. Karena kalau kita tidak baca basmalahnya, menurut Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i, batal salatnya orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bisa lihat dari kitab itu. Tidak sempurna Al-Fatihah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai menyalahkan orang kalau tidak membacanya. Dia baca dalam hati atau dibisik-bisik. Karena kalau itu kita hilangkan, maka Allah tidak bisa dibagi 19 kosakatanya. Ismun menjadi hanya 18, Ar-Rahman kurang 1 tidak bisa dibagi 19 dan seterusnya. Yang menarik bahwa Fawatih Suwar ada Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra, ada Alif Lam Mim Ra, ada Hamim, ada Tasin, Kaf, Ya, Ain, Sad, ada Yasin, ada Taha, ada Nun, ada Qaf. Dari dulu nggak pernah ada yang tahu artinya, hanya diartikan Allahu a'lam bi muradihi, hanya Allah yang tahu artinya. Komputer yang membongkar rahasianya huruf ya. Jumlah kosakata pada surah Al-Baqarah 2,5 ayat, 2,5 surah itu 2,5 juz. Jumlah huruf alif, jumlah kosakata yang dimulai dengan alif, komputer ini bisa dipakai untuk mengindeks Al-Quran Bapak. Seluruh komputer menghadirkan seluruh kosakata yang diawali dengan alif, dijejer dari atas, jumlahkan sama dengan sekian. Berapa kosakata yang diawali dengan huruf lam, komputer bisa menjejer. Mim juga seperti itu. Jumlahkan berapa? Kalau tidak bisa dibagi 19, itu Quran palsu Bapak. Mustahil ada orang yang mampu menciptakan Al-Quran. Inilah yang membuat orang itu banyak jadi mu'amah, terutama kalangan profesor. Kaya Elsa nanti Bapak Ibu PR. Kalau nggak percaya silakan. Kalau bukannya tidak 19 atau tidak bisa dibagi 19 itu Quran palsu. Yasin, berapa huruf kosakata yang diawali dengan ya dan sin, jumlahkan total itu pasti bisa dibagi 19. Hamid, Ain, Sad, semuanya. Ya. Bahkan artikel yang tadi saya jelaskan tidak ada satu, makanya ada kesimpulan begini. Postulat, apa itu postulat dalam bahasa penelitian itu? Ya semacam aksioma, rumus. Statement dalam Al-Quran yang bersifat sains itu tidak perlu diteliti lagi. Bahkan itu dijadikan semacam postulat untuk
objek-objek penelitian kajian. Itu bisa menghemat 30% anggaran waktu dan energi Bapak. Kalau kita berangkat dari statement sains Al-Quran, tidak ada satu pun statement sains dalam Al-Quran menurut Roger Bell dan juga menurut Maurice Bucaille yang bertentangan dengan temuan sains modern. Walaupun ini juga pernyataan terlalu berani ya, tetapi itu pernyataan mereka. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Al-Quran ya, orang tidak gengsi lagi bahwa Al-Quran. Terakhir kami baca juga ya, salah satu ayat misalnya, ini mungkin ayatnya Pak Adina, Pak Rektor ini. Wa min ayatihi an khalaqa barqa khaufan wa tama'an. Kenapa sih ada ayat di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan al-barq? Al-barq itu kilat, dalam bahasa fisikanya itu apa itu namanya, itu kilat itu. Dia kilat. Saya nggak tahu ada bahasa dirinya, saya nggak tahu. Ya. Kilat ini ada khaufnya, mengandung kekhawatiran. Buat tama'an tapi juga ada positif yang sangat istimewa. Seorang sarjana biologi di Amerika menemukan bahwa khauf yang terdapat pada kilat itu, kalau kilat terjadi Bapak Ibu, telur-telur hama atau telur ya, itu akan menetas. Hama itu akan menetas dalam jumlah betina. Jenis kelaminnya betina, dan kata beliau dalam artikel itu pembiakannya dahsyat. Kita sering melihat yang larva kemarin nggak ada, tiba-tiba muncul di ruangan. Nah, salah satu penyebabnya adalah ya, larva yang menetas karena pengaruh kilat tadi, listrik alam itu, maka itu akan terjadi larva menetas dalam bentuk betina, dan itu berbahaya. Hama orang dalam tempo semalam itu bisa menghabiskan pertanian para petani. Nah, mereka menemukan bagaimana caranya menjinakkan energi kilat itu yang bisa menetaskan. Dan sekarang dia sedang diteliti. Apa khaufnya Bapak Ibu? Dan di situ dia faktor nitrification proses itu kan. Jadi bahasanya Pak Rektor, nutrification proses itu, saya di bahasa awalnya, sesuatu yang tadinya tidak bisa dikonsumsi oleh alam, tapi berkat kilat itu muncul, maka itu bisa dikonsumsi oleh alam. Jadi pabrik pupuk yang di mana-mana itu sebetulnya adalah mekanisme kerjanya sama dengan proses kilat itu, tapi nitrifikasi yang dikembangkan oleh kilat itu murah meriah seperti itu. Nah, sekarang sedang diteliti bagaimana memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh kilat itu. Ada ayat dalam Al-Quran, ini konsep pasca panennya Nabi Yusuf ini, bermimpi 7 tahun akan datang panen terus menerus, tapi 7 tahun berikutnya itu akan paceklik. Maka itu redaksinya Al-Quran itu, simpanlah padi-padian itu dengan jeraminya. Penelitian pulau kemarin Bapak Ibu, gabah yang disimpan tanpa jerami maksimum hanya bisa bertahan 2 tahun, setelah itu membusuk gitu Pak Rektor. Tapi kalau disimpan dengan jeraminya itu bisa bertahan sampai 7 tahun. Dulu orang tua kita itu memotong padi pakai aneh-aneh kan, lalu ikan 7 tahun itu gak apa-apa ya. Ayatnya dalam Quran ada. Nah, sekarang ini pernyataan pertanian kimia fisika biologi dalam Al-Quran itu sedang dipreteli oleh laboratorium di Amerika. Tidak ada satu pernyataan dalam Al-Quran dia bertentangan dengan sains. Kalau pernyataan sains itu benar, mengapa Al-Quran terjual habis, laris manis seperti kayak pisang goreng Bapak? Terutama para ibu, bukan hanya di Amerika tapi juga fenomenal di Eropa. Al-Quran itu adalah kitab yang paling hebat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan bagi-bagi Quran berkat bantuan dari saudara kita Yayasan Muslim di nanti saya akan jelaskan ya, Sinar Mas
yang tiap tahun menyumbang ke Masjid Istiqlal ratusan bahkan ribuan Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan Al-Quran, nanti di pintu-pintu akan dibagikan. Maka itu salat witir sampai terakhir dan Bapak Ibu. Dan ada pengaturannya sebagai double. Kemudian juga insya Allah Istiqlal ini Bapak Ibu kita akan melakukan itikaf. Kita bukan hanya barang seorang untuk memberikan fasilitas di bawah, tapi sudah full Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang diitikaf ya mohon maaf mungkin bawa perbekalan sahurnya. Kami menyiapkan hanya sekitar biasanya itu 5 ribuan. Diitikaf di sini sampai lantai puncak Bapak Ibu, sampai lantai 5 itu penuh. Maka itu supaya nanti tidak terganggu sahurnya, sebelum kehabisan persiapan Istiqlal, saya mengimbau supaya bawa juga lah. Tapi insya Allah kami berusaha untuk fasilitasi yang hadir. Kemudian yang terakhir saya menyampaikan ya bahwa Masjid Istiqlal ini masjid kita bersama. Mari kita pelihara kebersihan, yang ketenangan, yang keteraturan, kedamaian, dan juga terutama ketertiban. Dan terima kasih kepada Ketua Umum IJMI bekerja sama dengan Istiqlal dalam rangka menyelenggarakan rangkaian Nuzul Quran dari sore kita mulai, ya, kemudian hari ini kita lanjutkan lagi. Dan terima kasih kepada Sinar Mas yang telah memberikan bantuan Al-Quran. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya simbolis Mushaf Al-Quran dari Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, setelah penyerahan simbolis Mushaf Al-Quran dari Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas, akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA kepada para jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا
Mohon perhatian kepada jemaah yang merasa kehilangan kunci motor Honda untuk bisa mengambilnya di depan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Bagi jemaah yang merasa kehilangan kunci motornya, bisa diambil di panitia